Yang pertama ya, kehidupan setelah kematian itu adalah perkara gaib. Kan itu. Tapi wajib untuk kita imani. Karena ciri pertama dari orang yang bertakwa yang disebut di Al-Quran itu adalah beriman kepada yang gaib. Itu ciri pertamanya di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi kegaibannya itu bersifat nisbi. Beda dengan kegaibannya Allah yang bersifat mutlak. Ya. Adapun kehidupan setelah kematian itu kegaibannya bersifat nisbi, bersifat relatif. Dalam arti kalau kita sudah mengalami mati menjadi tidak gaib lagi, kita sudah saksikan. Yang tadinya gaib jadi tidak menjadi tidak gaib. Kemudian sebagian kejadian-kejadian setelah kematian itu diceritakan, baik itu di dalam Al-Quran maupun diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mengimani hal tersebut. Ya, misalnya sebagian yang disampaikan tadi tentang di padang mahsyar. Ya, semua manusia nanti akan dikumpul di padang mahsyar. Nabi sampaikan kepada Aisyah, istrinya, yuhsarun nasu yaumal qiyamah uratan hufatan ghairal makhtun. Nanti manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tanpa alas kaki, dan dalam keadaan tidak disunat. Aisyah kaget, ya Rasulullah, begitu modelnya, ini laki-laki perempuan, telanjang bulat. Pikirannya, kalau seperti itu kan, nanti yang laki-laki dia lihat-lihat itu bagus di sana itu modelnya. Telanjang bulat ini Pak. Tapi apa kata Nabi? Oh, enggak begitu Aisyah. Enggak ada yang sempat melihat orang lain. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Enggak sempat kita perhatikan bahwa itu perempuan-perempuan yang telanjang bulat. Enggak sempat. Kita sibuk dengan diri kita. Ya tak? Sibuk dengan diri kita masing-masing. Di Al-Quran kan disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu semua orang lari, dia tinggalkan keluarganya, tinggalkan ibunya, bapaknya, istrinya dan anaknya. Karena apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tiap-tiap orang punya urusan besar yang membuat dia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dia tidak peduli sama orang lain. Nah, kemudian Nabi bacakan ayat kepada istrinya Aisyah. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai penciptaan, begitulah kami mengulanginya. Maksudnya apa? Kita waktu lahir kan telanjang bulat semua, tidak ada yang berpakaian. Ya begitulah. Kita waktu lahir tidak ada yang pakai sepatu, tidak ada yang pakai sandal. Kita waktu lahir dalam keadaan tidak disunat semua. Nah, seperti itu Allah akan mengulangi ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu kemudian utniyatis syams ala qidamil aumilain, matahari didekatkan di atas kepala kita. Intinya manusia dalam suasana yang mencekam. Maka kita rame-rame datangi. Ini hadisnya ada di Bukhari. Rame-rame kita datangi Nabi Adam. Adam, kamu itu kan manusia pertama. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Tolonglah kami Adam. Berdoalah kepada Allah supaya kami dikeluarkan dari suasana yang mencekam ini. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, diriku saja. Saya tidak bisa bantu kalian. Ya. Kenapa Adam? Saya malu sama Allah. Saya pernah dilarang melakukan sesuatu, saya langgar larangan Allah ini. Dilarang mendekati satu pohon di surga, bukan cuma saya dekati, saya cicipi buahnya. Malu saya sama Allah. Jadi bagaimana Adam? Datangi Nabi Nuh. Nabi Nuh itu rasul pertama di muka bumi. Kita datangi Nabi Nuh, sampaikan hal yang sama. Kata Nabi Nuh, nafsi, saya cuma bisa urusi diriku, saya malu sama Allah. Kenapa Nuh? Saya pernah berdoa dengan doa yang tidak pantas. Nabi Nuh pernah minta agar anaknya yang kafir diselamatkan. Kata Allah, dia bukan keluargamu lagi. Jadi bagaimana? Datangi Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Kita datangi Nabi Ibrahim. Sama, nafsi, diriku saja. Kenapa Ibrahim? Saya malu sama Allah, saya pernah berdusta 3 kali dalam seumur hidupnya. Meskipun semua untuk kebaikan. Semua untuk kebaikan, Pak. Jadi bagaimana Ibrahim? Datangi saja Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah, Nabi yang pernah bicara dengan Allah. Nabi Musa sama, nafsi diriku saja. Saya malu sama Allah. Lah kenapa? Saya pernah membunuh orang. Nabi Musa pernah membunuh. Kuat sekali itu tegaknya Nabi Musa. Cuma dipisah begitu terlempar langsung mati orang. Begitu kuatnya. Jadi bagaimana Musa? Datangi saja Nabi Isa. Isa itu ruhullah. Jawabannya sama, nafsi. Pada akhirnya datangi Nabi Muhammad SAW. Nabi lain tidak mengatakan nafsi. Beliau sujud di bawah aras. Kemudian Allah berkata, ada apa ya Muhammad SAW?
Kata beliau, ummati, ummati, umatku, umatku. Oh, nabi-nabi lain, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Rasulullah, ummati, ummati, umatku, umatku. Kenapa umatmu? Izinkan saya Allah untuk memberikan syafaat pada mereka. Dengan syafaat itu kemudian manusia dihindarkan dari cobaan pertama di hari kemudian. Itu syafaat uzmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian pangkalnya panjang Pak kalau dicerita itu tentang perjalanan di hari kemudian. Yang ingin saya katakan adalah mesti didasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Ya, jangan juga berlebihan. Misalnya digambarkan siksa kubur seperti apalah, digergaji kan dia bangun kan. Ya, macam-macam itu bentuknya, berlebih-lebih datang, macam-macam. Itu jadi mesti harus ada jelas dasarnya. Ya, kalau di audiovisual kan itu kan sekedar untuk mendekatkan saja. Tentu tidak sama persis ya, itu untuk mendekatkan. Boleh lah apalagi untuk anak-anak. Terus tentang istighfar. Mungkin yang dimaksud begini. Kan kata Aisyah radhiyallahu anha, ini kata Aisyah, Nabi itu kalau selesai salat tidak insiraf, tidak meninggalkan tempatnya sebelum beliau istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Terus ada rawi yang ditanya, gimana istighfarnya? Dia jawab, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi jawab, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan Nabi yang jawab, periwayat hadis yang menjawab. Sehingga kemudian dikatakan, berarti yang mesti diucapkan dia cuma astagfirullah, astagfirullah. Nggak boleh astagfirullahalazim. Misalnya begitu. Sebetulnya boleh-boleh saja. Jadi yang mengucapkan di situ astagfirullah, bukan Nabi yang menjawab, bukan juga Aisyah. Ada periwayat hadis itu ditanya, gimana sih istighfarnya? Jawab astagfirullah, astagfirullah. Pada intinya perintah istighfar itu mutlak. Yang penting minta ampun kepada Allah. Redaksinya boleh astagfirullah. Boleh kita ucapkan astaghfirullahalazim. Boleh astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh dengan membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Nah, jadi bukan berarti kalau tidak persis seperti di hadis kemudian menjadi salah. Sama dengan doa. Doa itu tidak harus persis sama. Tidak harus persis sama. Kan Nabi katakan berdoalah sesuai dengan engkau kehendaki. Sama dengan salawat. Salawat itu ada yang maksurat, ada yang ghairu maksud. Dan Nabi sendiri yang sampaikan, perindah salawatmu, nanti akan diantar ke saya. Maka sejak di masa sahabat itu sudah rame-rame menggubah, menyusun sendiri redaksi salawatnya. Para ulama juga kemudian menyusun redaksi salawat dan seterusnya. Karena sekarang ini mohon maaf, sebagian orang kemudian terlalu kaku dalam beragama. Pokoknya salawat itu harus persis sama, harus yang Ibrahimiyah. Tidak boleh salawat Naria misalnya. Ya, istighfar harus astagfirullah, tidak boleh ada astagfirullahalazimnya misalnya. Sama zikir-zikir. Ya karena di hadis Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalal ikram, tidak boleh disisipkan Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilal jannata. Boleh, nah ada masalah. Kan doanya baik selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Ya, jangan terlalu kaku di dalam beragama. Mungkin itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.